Bapak. Kau kumpulkan kami, diberi kesempatan untuk bertemu lagi di via Zoom ini, Bapak. Walaupun kami dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kami bisa tetap bertatap muka pada malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada malam hari ini, bacaan diambil dari dua bagian. Yang pertama adalah Ulangan 5 ayat 23 sampai 33 dan Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan yang Ulangan 5 ayat 23 sampai 33 dulu. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekat aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan, Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami, dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan mendengarkanlah segala difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan Tuhanmu, difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedangkan kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, ketetapan, dan peraturan yang harus diajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Sebab kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Dan bacaan yang kedua, diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita di sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan ini kita bisa melihat dua perbedaan yang sangat mencolok, yaitu bacaan pertama itu dari Perjanjian Lama, bahwa Allah digambarkan begitu hebat, begitu punya kekuasaan, begitu menakutkan. Dan ketika kita menghadap juga, ketika kita mendengar suara Allah itu seolah-olah atau kita akan bisa bangsa Israel dan manusia pada saat itu mungkin akan mati mendengarkan suara Allah karena begitu dahsyatnya. Sehingga bangsa Israel meminta Musa untuk menjadi perantara mereka untuk mendengarkan firman-Nya dan menyampaikan kepada bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat bahwa konsepnya adalah manusia itu seolah menjauhi Allah gitu. Karena ketakutannya, karena takut mendengar suara Allah yang begitu menggelegar, begitu dahsyatnya, sehingga bangsa Israel merasa takut untuk menghadap Allah, mendekati Allah. Tapi yang bacaan yang kedua, yang bacaan kedua itu lebih pada Allah ingin mendekatkan diri kepada manusia. Sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk membuka tabir semuanya. Sehingga Allah itu, supaya kita sebagai manusia bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, justru kita sekarang itu masuk ke dalam mulai karya Kristus yang di kayu salib. Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabirnya, yaitu diri sendiri. Kristus telah membuka selubung atau jarak yang jauh antara Allah dan manusia ciptaannya. Karya akhirnya Kristus membuat semua manusia akhirnya bisa mendekat pada Allah. Karena kenyataannya memang Allah mau mendekatkan dan mau menyapa umatnya. Namun ironisnya ketika Allah sudah sedemikian dekat, justru kita malah seringkali menjauh dari Allah. Di tengah situasi pandemi saat ini, tampaknya mendekat pada Tuhan yang menggetarkan dan membuat takjub sekaligus mengasihi kita harus menjadi prioritas kita. Pun juga dalam situasi baik yang kita jalani, kalau hari ini kita sudah terlalu jauh berjalan tanpanya, kembalilah karena Allah menanti dengan setia. Amin. Terima kasih. Mungkin itu renungan pada saat malam ini, dan saya kembalikan kepada Pak Rahmadi lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi. Ya, jadi pertanyaan refleksi juga ya buat kita ya. Dengan Tuhan Yesus kan harusnya merasa lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Nggak seperti orang Israel dulu, ya. Menyebut nama Tuhan aja nggak berani mereka. Apalagi bertemu, ya. Makanya suruh Musa yang maju. Nah, dengan Yesus berbeda, ya. Dia sendiri yang menjadi manusia, menjadi perantara buat kita, ya. Sehingga Allah itu begitu dekat dengan kita. Ada yang mau sharing, Bapak Ibu? Ada yang mau sharing malam hari ini terkait firman Tuhan ini? Khususnya dalam masa pandemi, mungkin ada pengalaman, kita merasa sangat dekat dengan Tuhan. Atau malah sebaliknya, merasa Tuhan kok jadi jauh. Nah. Silakan mungkin Bapak Ibu mau berbagi.
Ada? Ya, pandemi ini harusnya kita jadi lebih dekat ya. Tapi kalau anak-anak muda itu jadi pergumulan buat saya gitu. Mereka bukannya jadi lebih dekat ya. Jadi kalau pas ada Chelsea di Zoom kita ini, aduh saya tuh gimana ya, terharu gitu. Karena saya ajak Sela, saya ajak Devina, yuk kita ikut persekutuan di sini gitu kan, karena dia juga nggak ada. Bilangnya nih kerja, nanti inilah, itulah gitu. Jadi saya seneng gitu kalau lihat Chelsea masuk gitu. Jadi kita harus doain dong buat siapa Sheila dan Devina supaya kerjaannya jangan banyak kerjaan ya, supaya bisa ikut. Ya, jadi katanya Mi aku kalau jam 7 meeting katanya gitu juga di apa sih ada satu lagi tim link suka kerjanya malam gitu. Tapi maksud saya tuh berhenti sejenak gitu ya. Kita cari dulu Tuhan tuh maunya apa sih sama kita? Kayak tadi kan diingatkan sama Pak Hadi, ya kan, bahwa kita ini harus ya Tuhan udah mau dekat gitu kan dengan kita. Dulu bangsa Israel aja takut gitu kan mau menyebut nama Tuhan. Gitu. Apalagi sekarang Tuhan udah dekat sama kita. Saya sih kepengen anak-anak muda itu makin dekat, bukannya makin jauh gitu. Jadi itu satu pergumulan juga buat saya gitu ya. Iya, nanti kita masukin pokok doa ya. Tapi mereka juga punya komunitas, ya, ada komsel apa kan, pemuda-pemuda. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin ada lagi sharing? Ada? Cukup? Oke, kalau cukup, ya, biarlah firman tadi boleh kembali mengingatkan kita ya, bahwa harusnya kita benar-benar ya merasa dekat dengan Tuhan, ya, sehingga tidak membuat kita dikuasai oleh kekhawatiran ya dan ketakutan. Kita mau saling mendoakan, Bapak Ibu? Ya, boleh. Saling mendoakan? Boleh. Ya, sesuai di monitor saya ini, jadi dari Pak Hadi di pojok kiri, beda-beda ya? Beda, Pak. Monitornya beda-beda ya? Iya, beda-beda. Atau gimana? Yang Bapak aja, Pak, sesuai sama Bapak. Nanti kalau sesuai sama saya, yang lain beda lagi. Sesuai saya aja ya. Sesuai saya dari Pak Hadi. Pak Hadi mendoakan saya. Tuh, ini suaranya hilang melulu. Terus saya mendoakan Bu Chandra. Bu Chandra mendoakan Pak Dadang. Pak Dadang mendoakan Bu Tin. Bu Tin mendoakan Pak Thomas. Ya. Bentar, saya catat di sini. Pak Thomas mendoakan Pak Setiadi. Saya. Pak Setiadi mendoakan Bu Helna. Bu Helna mendoakan Pak Romi. Ya, Pak Romi mendoakan Pak Simon. Pak Simon mendoakan Pak Ailim. Pak Ailim mendoakan Bu Fei. Bu Fei mendoakan Chelsea. Chelsea bisa audionya? Dinyalakan? Chelsea? Chelsea atau Bu Yanti ini? Chelsea, halo. Chelsea bisa?
Bisa ikut berdoa, Chelsea? Ada chatnya tuh, chatnya. Chelsea? Malu. Oh. Lupa. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti Buffet mendoakan Chelsea. Bu Kensi didoakan oleh siapa ya? Tadi. Sama siapa tadi? Bu Kensi didoakan saya deh, nggak apa-apa. Pak Hadi belum ada yang doakan ya. Nah, balik lagi ke atas. Kensi Bu mendoakan. Kensi nggak connect audionya. Oh. Ya udah, terakhir saya doakan Bu Kensi dan Pak Pak Hadi. Hadi. Ya, sip. Cikin doa apa, Cikin? Jadi chat urutannya. Sehat aja, Koko. Sip. Pak Dadang apa, Pak Dadang? Sehat. Kerja. Kerjaan istriku. Oh, kerjaan istriku. Feve, mau didoain apa, Bu Feve? Otomas. Sehat juga ya, Otomas mau Chandra didoain ya. apa? Iya, iya, Ya, Pak. sehat, Pak Ilim. Satu sehat, Pak. Ini agak dadang nggak enak badannya. Oh iya. Bu Chandra. Iya, Pak. Juan, Pak, lagi tryout. Oh, ada pernikahan khusus Kak Ilim? Ya, usaha lah keluarga. Siap, biasa aja ya kita ya. Iya. Usaha keluarga. Pak Hadi. Anak-anak, Pak. Anak-anak. Ya, studi. Si Karel sama Karel udah hampir lulus, ya, udah terima. 60% lah. Tinggal nunggu dokumen. Romi mau didoakan apa, Pak Romi? Felix aja, Felix. Felix ya. Pak Ya, Thomas. Felix cuma main ke anak-anak aja. Pak Simon apa? Biasa aja lah. Keluarga. Jadi khusus doa yang Pak. Pasti Adi. Chelsea mau didoain apa, Chelsea? Chelsea doain apa, Chelsea? Sekolah ya? Kemarin raport studi. Oke, studi ya. Jadi, Pasti Adi ada yang mau didoakan khusus Pasti Adi. Ya, anaknya kan lagi nunggu itu. Fasilitas. Pasti mau. Ini biar ini. Pasti Adi, mic-nya bisa? Audionya? Iya, mic-nya belum ya. Helna, mic itu Helna juga. Pasti Adi. Mic-nya Ya, bisa? tinggal Pak Setiadi. Mic-nya masih mati, Pasti Adi. Belum nyala. Ini merah. Iya, mana Pak Setiadi? Oh, Pasti Adi. Dan Om kalau mamanya nggak disetujuin, Om harus sibuk. Bisa, Pasti Adi? Kamu Ya. belum. Masih ini? Masih off? Stop studio ya, kayaknya. udah mungkin. Nah, sekarang. Coba tes, Pasti Adi. Ya. Nah, Ya, sip. Pasti Adi ada yang mau didoain khusus Pasti Adi. Ya. Ada yang mau didoakan secara khusus Pasti Adi. Buat Pasti Adi. Bisa dengar, Pak? Ya, jelas. Ya, tolong doakan aja lah keluarga supaya sehat-sehat. Yang umum, Pak. Ya,
umum-umum saja gitu. Kenapa? Yang umum. Iya, umum-umum aja, Pak. Oke. Kalau Ko Thomas ya, tadi Tin belum denger ya. Oh, Dea aja, Bu. Tolong doakan. Oh, dia aja. Oke. Bu Helna ada titipan doa. Ya, Sela sama Devina supaya makin rajin cari Tuhan. Mantu juga, Erik, Over, supaya dapat kerjaan yang pasti. Sela Devina. Sela Devina. Mantu Erik, Christopher. Ada lagi? Udah, Pak. Terima kasih. Iya. Ya. Cukup? Bapak Ibu? Tobias aja sih, iya. Oke, bisa dimulai ya Bapak Ibu ya. Memang suaranya nggak ada. Nanti di on bisa. Oh iya Pak. Ya. Baik, dari Pak Hadi ya. Terus ke saya, Bu Chandra, Pak Dadang, Bu Tin, Pak Thomas, Pak Setiadi, Bu Helna, Pak Romi, Pak Simon, Pak Helim, Ibu Fei, terus saya terakhir. Lihat di chat. Bisa lihat di chat. Baik, mari kita mulai Bapak Ibu. Dari Pak Hadi, silakan. Mari kita mulai Bapak Ibu. Kita satukan hati, pikiran kita dalam hening sejenak untuk menghadap tata Bapa yang Maha Kuasa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga ku berterima kasih. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini, pada malam ini kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami berdoa khusus untuk keluarga Paramadi Bapa. Bimbinglah mereka ya Bapa. Pakailah Paramadi Bapa dalam pelayanan di GKI Pasir Koja ya Bapa. Iya. Biarlah Paramadi menjadi sumber berkat bagi kami semua ya Bapa. Biarlah Paramadi diberi hikmat dan pengetahuan yang dari-Mu yang berasal ya Bapa. Dan pakailah Ibu Eti Bapa untuk mendampingi beliau dalam keseharian. Walaupun beliau terpisah satu sama lain. Tapi kami yakin Bapa, mereka disatukan dalam hati dan pikiran mereka untuk melayani GKI Pasir Koja ya Tuhan. Amin. Dan kami juga berdoa untuk anaknya Bapak. Niar Bapak. Pada masa-masa ini Bapak, studinya juga sama Bapak, akan memasuki dalam kondisi yang normal Bapak. Pimpinan Nial supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya Pak. Lingkungan di mana semuanya serba baru ya Pak. Dari sekolah, dari teman-temannya, dari lingkungan di rumah Bapak, pimpinlah dia ya Bapak, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami Bapak. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Chandra bersama keluarga. Kami berdoa biarlah Bu Chandra boleh terus menjalani hari-harinya dengan baik dalam perannya sebagai seorang ibu yang juga sekaligus menjadi
seorang kepala keluarga. Kami percaya hikmat, bijaksana boleh Tuhan tambahkan. Biarlah segala yang dikerjakan Bu Chandra boleh menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Kami juga mohon biarlah pemeliharaan Tuhan, kesehatan boleh terus ditambahkan kepada Bu Chandra dan keluarga. Khususnya juga anak-anak ya Tuhan, dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam studi, Juan khususnya, biarlah Tuhan juga menyertai segala persiapannya, sehingga ujian atau tryout boleh dilakukan Juan dengan baik. Begitu juga anak-anak yang lain dalam studi pekerjaan, kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai dan memberikan yang terbaik kepada mereka semua. Jadikan keluarga Bu Chandra, keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang sungguh taat dan setia dalam kondisi apapun yang mereka jalani. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami serahkan kehidupan keluarga Bu Chandra dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Khususnya pada saat ini ya Bapak, kami berdoa untuk keluarga Pak Dadang. Kau berkati Pak Dadang ya Tuhan, di dalam keluarganya, terutama untuk kesehatannya, dan juga untuk pekerjaan yang dia lakukan sehari-hari Tuhan. Kau mengetahui ya Tuhan, begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dia di mana dia harus keluar rumah Tuhan, dan dalam masa PSBB, dia tetap menjalaninya. Tuhan Yesus, dekat pula untuk bulan ini ya Tuhan, di dalam pekerjaannya sekarang lagi banyak-banyaknya yang pekerjaan yang harus diselesaikan di sekolah ya Tuhan, melalui online ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang beri hikmat dan beri semangat, beri kekuatan, ketabahan yang dihadapinya ya Tuhan, supaya dia bisa melaksanakan semua tugasnya, pekerjaannya dengan baik. Dan berdoa juga ya Tuhan untuk anaknya Stephen dan Esther, berkati ya Tuhan, berkati pekerjaannya dan juga apapun yang dilakukan ya Tuhan, dilindungi walaupun berjauhan ya Tuhan, tapi Engkau selalu menyertai keluarga Pak Dadang ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua yang dilakukan, terutama Pak Dadang sebagai kepala keluarga ya Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon ya Tuhan, berilah yang terbaik untuk keluarga Pak Dadang dan juga Bulian Ing dalam segala aktivitasnya, terutama juga di dalam gereja ya Tuhan, di mana ikut berbagi banyak sekali, tapi Engkau beri hikmat kepada mereka sehingga bisa membagi waktu semuanya ya Tuhan, untukmu juga dan juga untuk di sekelilingnya, di lingkungannya ya Tuhan. Biarlah keluarga Pak Dadang bisa menjadi contoh ya Tuhan buat kami semuanya dalam melaksanakan tugas di dunia ini. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami naikkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih kesempatan yang Engkau berikan untuk kami. Kami semua bersatu hati. Kami ingin mendoakan keluarga Ibu Tin. Biarlah Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan dan perlindungan yang daripadamu. Kami juga berdoa bagi Pak Afe dan Tobias yang bekerja di luar kota atau di tempat-tempat yang harus mereka datangi. Biarlah Engkau pimpin dia, jauhkan dari segala mara bahaya, dan jauhkan dari segala penyakit. Kami pun ingin berdoa bagi Ian, biarlah Engkau berikan budi akal hikmat marifat-Mu, sehingga Ian dapat belajar, dapat menimba ilmu dengan baik dan benar di dalam masa pandemi ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi atas keluarga Ibu Tin ini. Bapa, kami serahkan rencana-rencana maupun cita-cita dari keluarga Ibu Tin ini ke dalam tangan. Biarlah Engkau berikan yang terbaik. Kau sambut doa dan permohonan kami ini Bapa, karena kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini
kami ingin berdoa untuk Ko Thomas dan keluarga. Tuhan boleh berkati Ko Thomas dalam pekerjaannya. Biarlah dengan kemurahan Tuhan, Engkau senantiasa boleh menyertai setiap langkah kehidupannya. Ya Tuhan Yesus, kami juga pada malam hari ini ingin berdoa untuk istri Ko Thomas dan juga untuk Dea ya Bapa. Biar dalam perkembangannya dia boleh semakin baik Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri yang akan terus menopang dia, Tuhan. Amin. Engkau yang akan terus menolong dia dalam melakukan segala aktivitasnya. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau juga akan menopang keluarga ini. Ya Bapak, Engkau juga berikan kesehatan Tuhan Yesus untuk Ko Thomas dan keluarga. Dan kiranya damai sejahtera senantiasa melingkupi keluarga ini. Akhirnya Bapak, kami serahkan Ko Thomas dan keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini juga kami sehati Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Setiadi dan keluarga. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan untuk Pak Setiadi beserta keluarga. Kiranya kasih setia Tuhan terus tercurah untuk Pak Setiadi beserta keluarga. Tuhan juga yang berikan kesehatan, kekuatan, khususnya dalam masa pandemi ini. Biarlah Pak Setiadi beserta keluarga dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapak. Biar Engkau juga yang terus memberikan kerinduan bagi Pak Setiadi dan keluarga terus rindu bersekutu dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan sehingga boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita yang senantiasa dari Tuhan Yesus. Dan juga berkati usaha Pak Setiadi, kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi Pak Setiadi, dan juga kiranya keluarga Pak Setiadi juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi sama Tuhan yang senantiasa berkati keluarga Pak Setiadi, biarlah keluarga ini boleh menjadi seperti keluarga yang harmonis, keluarga yang boleh menjadi teladan bagi sesamanya. Ini sekali lagi mau menyerahkan kehidupan Pak Setiadi beserta keluarga ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami dalam surga, dalam kesempatan Gereja Fellowship ini, hamba ingin mendoakan keluarga Helna. Tuhan peliharakan keluarga ini supaya senantiasa Tuhan memberi kecukupan dalam kehidupannya. Tuhan berkati segala usaha-usaha untuk mengais rezeki, untuk menanti berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati seluruh perjalanan hidupnya Ibu Helna dan keluarga. Teristimewa kami ingin mendoakan bagi Sela, Devina, Eric, dan Christopher. Tuhan kiranya Engkau akan senantiasa mengirimkan Roh Kudus-Mu supaya sudi tinggal di hati anak-anak ini, agar kerinduan mamanya untuk dekat dengan Tuhan adalah gerakan dari hati yang penuh dengan pertolongan Roh Kudus. Jadikanlah anak-anak ini menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan menghormati orang tua. Kami serahkan semua kegiatan mereka, aktivitasnya hari lepas hari. Tuhan lindungi keluarga ini juga dari segala serangan penyakit. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Karena kami percaya bahwa Engkau mengasihi keluarga ini.
Ajari kami Tuhan, terus boleh berpegang kepadamu sampai akhir hayat. Kalau kami berbuat salah, Engkau sendiri yang akan menuntun kepada jalan yang benar. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong ketika kita jatuh. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menopang seluruh perjalanan hidup kami. Ampuni kami kalau banyak kesalahan yang hamba lakukan. Kiranya Bapa akan memimpin, membukakan jalan yang terang, jalan yang seharusnya kami jalani. Kami serahkan doa yang tak sempurna ini dengan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk doa-doa yang sudah kami panjatkan. Dan pada saat ini di mana kami bersahati untuk mendoakan keluarga Pak Romi dan Ibu Mariam. Tuhan pilih, Tuhan tolong dan campur tangan di dalam keluarga ini. Tuhan tahu pergumulan dari keluarga Pak Romi. Hanya tangan Tuhan yang mampu meraih semua segala pergumulan yang dialami keluarga Pak Romi. Tuhan mengetahui semuanya dari lubuk hati yang paling dalam. Dari setiap jeritan hati. Betapa sulitnya merawat seorang anak bernama Felix. Tapi Tuhan izinkan terjadi hadir di dalam keluarga Pak Romi. Agar nyata kasih Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menopang dan campur tangan kepada keluarga Pak Romi. Sehingga Pak Romi makin hari makin dekat kepada Tuhan. Biarlah di sisa hidupnya, biarlah keluarga ini Tuhan pakai untuk terus dapat memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa yang ada surga. Sekali lagi Bapa, terima kasih untuk kasih dan tuntunan-Mu selama ini kepada keluarga Pak Romi. Biarlah Tuhan terus menopang dan menolongnya setiap saat. Sehingga mereka kuat di dalam menghadapi kehidupan mereka. Terutama untuk Felix, Tuhan Yesus. Tuhan jamah terus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan sembuhkan segala kekurangannya. Sehingga Felix di dalam kehidupannya hanya biarlah dapat memanggil nama Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Karena Tuhan Yesus adalah tabib dari segala tabib yang dapat menyembuhkan Felix. Bapa yang ada di surga, sekali lagi terima kasih untuk pengucapan doa yang telah kami panjatkan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji syukur, terima kasih Bapa. Atas pemeliharaan-Mu terhadap kehidupan kami kebersamaan ini. Kebersamaan juga di dalam doa-doa ini. Kami mau berdoa untuk keluarga Pak Julius Simon. Biar kiranya keluarga Pak Simon ini boleh hanya dalam kasih dan penyertaan serta pemeliharaan-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Boleh diberi kesehatan, boleh diberikan damai sejahtera penuh sukacita. Boleh diberikan juga kekuatan. Begitu pula buat istri dari Pak Simon. Biar kiranya dapat dan diberikan cakap dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga. Biar kiranya juga untuk Pak Simon, biar cakap juga untuk dapat menjalankan kehidupan ini sebagai kepala rumah tangga. Baik dalam mata pencariannya,
baik dalam perjalanan kehidupan. Begitu pula kami berdoa buat anak-anak Pak Simon, agar kiranya Engkau berkati, Engkau urapi jamaah pikir, tubuh anak satu persatu. Agar di dalam pendidikan, di dalam kehidupannya, selalu turut dengan orang tua dan takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah ini semua keluarga Pak Simon hanya dalam penyertaan dan pemeliharaan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kembali kami datang di malam ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam doa-doa ini Tuhan. Kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling sehati Tuhan. Dan terutama kami ingin mendoakan keluarga Pak Ailin Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan di dalam segala kehidupannya Tuhan. Di dalam keluarganya Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati Pak Ailin Tuhan di dalam segala pekerjaannya Tuhan, di dalam segala aktivitasnya Tuhan. Biar Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan menopang Tuhan. Sehingga semuanya dapat dilakukan dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat istrinya Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan sebagai pendamping Pak Ailin maupun ibu dari anak. Berikan istri Pak Ailin hikmat yang baik di dalam kehidupannya Tuhan, Kau yang akan selalu menopang di dalamnya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan di dalamnya Tuhan, sehingga sukacita terus terpancar di dalamnya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Ko Ailin Tuhan, biarlah Kau tutup bungkus Tuhan, sertai Tuhan mereka di dalam studinya Tuhan, biar mereka bisa menjalankan studinya dengan baik Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan hormat juga kepada orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Ko Ailin Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Begitu juga kami berdoa juga buat orang tuanya Tuhan, sebelah menyebelah Tuhan, biar dalam masa-masa tuanya mereka terus Kau berkati sertai Tuhan, sehingga sukacita terus terpancar dalam diri orang tua Ko Ailin maupun dari istri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Ko Ailin dalam tangan kasih-Mu dan berkat-Mu Tuhan, biar sehingga keluarga Ko Ailin Kau terus sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami semuanya. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk saling mendoakan. Tuhan, kami pun mendoakan secara khusus buat UPV, kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai di dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, kondisi UPV yang pada saat ini dengannya kurang enak ya Tuhan, dengan Kau urapi, Kau jamah, Kau sembuhkan, sehingga dia boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Untuk setiap makanan dan minuman, itu pula obat yang akan disantapkan Tuhan, Kau jamah, sehingga obat-obat yang akan diminumnya boleh menyembuhkan, menyegarkan kembali tubuh. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekiannya Tuhan, Kau urapi, Kau jamah, Kau berikan kekuatan dan kesehatan buat sekiannya Tuhan, begitu pula untuk pekerjaannya, biarlah pekerjaannya ini boleh menjadi pegangan buat kehidupannya hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk mungkin keinginan Jen ya Tuhan, pada tahun ini ada kerinduan untuk mencari pendamping hidupnya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberkati, memelihara Jen, agar dia boleh mendapatkan calon suami yang sehati dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan yang terbaik buat Jen, sehingga dia boleh mendapatkan semuanya ini sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa di surga, pada saat ini kami sehati berdoa untuk anak muda Chelsea, Tuhan. Chelsea yang dengan setia mengikuti doa malam, biarlah anak yang masih muda ini sebagai generasi penerus keluarga, generasi penerus untuk gereja dan negara, boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dan doa-doa Chelsea boleh dijawab oleh Tuhan, sehingga Chelsea tahu bahwa kasih Tuhan selalu ada untuknya. Tolonglah di dalam studinya Tuhan, berikan hikmat, akal budi, sehingga Chelsea dapat mengikuti studinya dengan baik. Tak lupa kami berdoa juga untuk kedua orang tua, Memeng dan Yanti, juga kokohnya Michael. Tuhan berkati keluarga ini. Di dalam mata pencarian Memeng sebagai kepala keluarga, Tuhan berkati, juga Yanti sebagai pendamping. Terima kasih Bapa di surga, Kau mendengar doa kami. Amin. Kok nggak masuk ya? Suara Mama kok nggak ada? Bapak, malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk Ibu Kensi bersama keluarga, anak-anak. Kami berdoa biarlah kehidupan Ibu Kensi boleh senantiasa dipenuhi sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Biar kiranya hari demi hari yang dijalani boleh dijalani dengan baik, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Bu Kensi boleh terus menjadi seorang ibu yang sungguh memberikan teladan, memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Berkati juga semua anak-anak dalam pekerjaan, karir, bila mereka boleh senantiasa juga hidup dalam anugerah Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang menjaga dan melindungi anak-anak Bu Kensi. Jadikan mereka semua umat Tuhan yang terus taat dan setia dalam pergumulan, dalam setiap tantangan hidup yang mereka hadapi. Dan kami malam ini juga berdoa untuk Pak Hadianto bersama keluarga. Tuhan juga yang terus menjaga keluarga Pak Hadi dalam hari-hari mereka ketika Pak Hadi bekerja. Tuhan juga yang terus menyertai, membimbingnya. Bila setiap tanggung jawabnya boleh dilakukan dengan baik. Begitu juga keluarganya, Ibu Rita bersama juga dengan anak-anak, Karel dan Hans. Tuhan yang berikan mereka damai sejahtera dan sukacita hari demi hari. Berikan mereka semua kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Khususnya juga bagi anak-anak Karel yang dalam proses apply studi ke Cina. Tuhan juga berkati. Bila mana ada proses-proses yang masih dijalani dan ditempuh, biar semua boleh dilakukan dengan baik. Dan pada waktunya Karel boleh berangkat studi ke sana juga dengan sesuai dengan rencana Tuhan. Juga untuk Hans yang baru lulus juga Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan biarlah Hans juga boleh terus tekun dalam studi yang dijalani nanti. Juga untuk Ibu Rita sebagai seorang istri, Tuhan juga terus berkati kehidupannya menjadi seorang istri yang boleh terus menjadi berkat dalam keluarga Pak Hadi. Dalam pelayanan Pak Hadi juga sebagai seorang menatua, Tuhan juga berkati biarlah segala hal yang dilakukan boleh sungguh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah seruan doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Bu Helna. Terima kasih Pak Hadi untuk doanya. Pak Hadi. Terima kasih Kodara untuk doanya. Terima kasih.